Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Ia berkenan memberi kita anugerah kehidupan. Kasih-Nya selalu menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena itu menyadari akan kasih setia anugerah Tuhan dalam kehidupan ini, marilah kita persembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita beribadah lewat program Renungan Harian Keluarga di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami, termasuk hari ini lagi, Engkau berikan kehidupan bagi kami. Kami berterima kasih, kami diperlengkapi dengan berbagai berkat di hari ini. Bahkan sepanjang hari ini, ketika kami hendak memulaikan tugas tanggung jawab, betapa rindu kami dibekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan, sebab kami menyadari dan memahami dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, bahwa firman-Mu mendatangkan kehidupan bagi kami, firman-Mu memberi kami tuntunan untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu kuasa Roh Kudus yang kiranya akan menolong kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi pula kami berdoa, mohon kiranya Engkau Bapa mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Hari ini dalam kitab Perjanjian Baru, kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan dituliskan demikian. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini secara bersama. Kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 36 sampai 38 tadi dengan tema perenungan hargailah yang taat aturan. Saudara, ada banyak orang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Apakah itu dalam hal pendidikan, pekerjaan, jabatan, karunia, kerohanian, kekayaan, dan lain sebagainya. Karena merasa diri lebih hebat, maka seringkali ada sikap pandang enteng dan meremehkan orang lain. Sikap ini yang sedang terjadi di jemaat Korintus yang dikritisi oleh Rasul Paulus, karena mereka memiliki sikap sombong rohani. Dalam perikop ini Rasul Paulus menyampaikan tegurannya dengan tegas perihal kesombongan rohani yang dimiliki jemaat Korintus. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk memperhatikan ketertiban di dalam beribadah.
Karena kala itu jemaat Korintus sedang menghadapi masalah-masalah khusus mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat. Paulus tegas menegur ibadah atau tegas mengatur ibadah berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang kerap kali keliru di antara anggota-anggota jemaat. Mereka memakai karunia-karunia roh untuk menyenangkan diri dan kesombongan pribadi. Mereka menggunakan karunia-karunia rohani seperti karunia berbahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh dengan cara yang begitu rupa sampai tidak ada jemaat lain manapun yang pernah melakukan hal yang demikian. Mereka bertingkah semaunya sendiri dan tidak mau dikendalikan oleh atau diatur dengan peraturan. Saudara, sekarang tanya Rasul Paulus kepada mereka untuk menundukkan perasaan angkuh itu. Adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Seperti yang kita baca tadi dalam ayat 36. Paulus mempertanyakan, adakah kekristenan datang dari Korintus saja? Adakah kekristenan berasal dari antara kamu? Ya, katakan demikian. Atau tidak, adakah kekristenan sekarang terbatas hanya pada kamu? Adakah kamu satu-satunya jemaat yang dikaruniai wahyu-wahyu ilahi, karunia-karunia rohani, sehingga kamu mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sopan dari jemaat lain atau semua jemaat yang lain dan memamerkan karunia-karunia rohani serta menimbulkan kekacauan dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah Kristen? Sungguh pongah atau sombong, angkuh dan keterlaluan perilaku seperti itu. Nah, karenanya dengan tegas Paulus menyampaikan tegurannya berkaitan ketertiban rohani, tentang ketertiban dalam persekutuan ibadah. Bahkan apabila perlu dan pantas, Rasul Paulus bisa menegur dengan segala kewenangannya, kewibawaannya. Dan tentu saja teguran-tegurannya kalaupun disampaikan tentu pantas diberikan di sini. Saudara, perhatikanlah orang-orang yang menimbulkan kekacauan dalam jemaat dan perkumpulan Kristen dengan kesombongan dan keangkuhan rohani mereka harus ditegur dan dibuat rendah hati. Meskipun orang-orang seperti itu tidak akan tahan bahkan dengan terang-terangan, tidak tahan dengan teguran-teguran seorang rasul sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita membaca Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dikatakannya kepada mereka adalah perintah Allah sebagaimana yang kita baca dalam ayat 37 tadi. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Bahkan hendaklah mereka yang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, karunia roh, diuji persis dengan aturan ini, yaitu apakah yang mereka sampaikan itu adalah perintah Tuhan atau tidak. Oleh karena itu di ayat 38 Paulus menyebutkan, tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkannya. Artinya jika mereka yang mengira memiliki karunia roh atau memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, tetapi tindakan mereka dan hubungan mereka dengan
kewenangan rasuli, menunjukkan mereka tidak memiliki karunia roh, maka mereka tidak boleh diakui sebagai pemimpin rohani. Itu yang dimaksudkan di ayatnya yang ke-38 tadi. Mereka tidak perlu diindahkan karena mereka sesungguhnya tidak memiliki karunia roh oleh karena perilaku mereka yang tidak menunjukkan bahwa mereka ini memiliki karunia rohani. Nah, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus ini. Yaitu kita harus beribadah dengan sopan dan teratur dalam gereja. Baik itu dalam atau dengan liturgi yang tertulis ataupun tidak. Yang pasti ibadah kita harus sopan dan teratur sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi mau ingatkan kepada kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan di gereja atau di tempat mana kita beribadah dengan sopan dan teratur. Ya, banyak kali ketika ibadah kita membaca di layar atau slide menayangkan, kalau boleh HP dimatikan, tapi seringkali kita tidak mengindahkan itu. Sehingga ketika kita beribadah, HP berbunyi, kita terganggu. Bukan kita saja yang terganggu, tetapi orang lain juga terganggu. Nah, banyak kali itu terjadi dan mari kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Ya. Kita juga diingatkan untuk tidak menjadi orang yang sombong rohani karena tidak disukai Tuhan. Ya. Jangan kita meremehkan atau menganggap rendah, menganggap enteng orang lain. Ya. Mereka adalah sesama ciptaan kita. Ya. Karena itu hargailah orang yang mau taat aturan. Jangan menggoda mereka untuk tidak taat. Kalau kita tidak taat, ya jangan goda orang lain untuk tidak taat. Tetapi hendaklah kita bertobat untuk hidup dalam ketaatan. Baik taat dalam hal beribadah kepada Tuhan, taat dalam perilaku kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sebagai keluarga Kristen, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Lewat kataan kita untuk mematuhi berbagai aturan yang diberikan kepada kita. Termasuk masih ada aturan bagi kita atau ada seruan bagi kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Karena badai pandemi belum berlalu. Nah, seringkali hari-hari ini, akhir-akhir ini, itu tidak lagi kita indahkan. Ya. Padahal aturan-aturan yang benar itu bagian dari perintah Tuhan. Ya. Suatu peraturan, suatu nasihat, suatu anjuran yang membawa kepada hal yang benar, kita percaya itu bagian dari perintah Tuhan. Nah, tentu kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Nah, semoga dalam perjalanan kehidupan kita mau mengindahkan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah hari ini. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan menyapa kami lewat firman Tuhan yang indah hari ini, mengajarkan kami untuk tidak sombong rohani, mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, mengajarkan kami untuk saling menghargai dan menghormati orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan, dan mau hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Engkau. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan ini. Tuntun dan sertai perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan, bahkan hari-hari kami selanjutnya. Ketika kami bekerja, kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami.
Dimampukan kami untuk menunaikan setiap tugas tanggung jawab hari ini, sekalipun banyak tantangan dan persoalan yang berhadapan dengan kami, tetapi tangan kasih Tuhan yang selalu menopang kami, menjaga kami dan melindungi kami, memampukan kami menjalani kehidupan, baik hidup pribadi, hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami terus berdoa untuk Jemaat Maranatha Paslatan, dari kolom 1 hingga 27 diberkati oleh Tuhan di hari ini, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada di dalamnya. Kami berdoa Tuhan menyertai diaken, penatua, pendeta, garis pendeta, komisi-komisi kerja. Kiranya Engkau berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan diberkati oleh Tuhan, termasuk tim multimedia yang selalu giat bekerja di belakang layar untuk supaya pemberitaan Injil lewat renungan harian keluarga terus tersiar dan terlaksana. Maka diberkatilah mereka. Kuduskan semua peralatan yang ada, boleh dipakai untuk sarana pemberitaan Injil, kabar baik, kabar kesukaan tentang Yesus Kristus, supaya banyak orang yang boleh menerima kabar sukacita. Bapa, berdoa kami juga kiranya ketika ada umat-Mu, jemaat yang ada dalam pergumulan, entah sakit atau pergumulan apapun, Tuhan kiranya akan menolong mereka hari ini, memberi kekuatan dan kesehatan. Terpuji Engkau Tuhan, Bapa kami di sorga, berkati pemerintah kami, supaya mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga hari ini. Semoga memberkati dan menguatkan iman saudara-saudara untuk terus melayani dan memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara, jangan lupa untuk terus tetap mengikuti program Renungan Harian Keluarga setiap harinya lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan Tomohon. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini, dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.